teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat. Ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam dua situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam. Maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan gugurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari id. Marah-marah. Gimana untuk id? Kenapa saya nggak dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum nih gimana? Jumat yang wajib, antum santai. Ketinggalan sholat id yang sunnah, antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan, tiap pekan ada. Kalau sholat id, setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah. Tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbang hukum, bukan masalah waktunya. Yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham? Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya. Sekira itu yang bisa